Sahabat GPIB yang terkasih, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang berjumpa di program Night Call GPIB hari ini. Bersama saya, Pendeta Septi Marlin Sohoka Apuy, saat ini melayani di GPIB Jemaat Markus Cilandak, Jakarta Selatan. Sebelum kita memasuki istirahat malam, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh menjalani aktivitas kami dalam tuntunan dan naungan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan beristirahat, kami mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kami memohon kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan dibaca dari Alkitab. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yakobus pasal 4, ayat 16 sampai 17 yang menyatakan, "Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, di era digital ini atau di masa modern ini, segala sesuatu menjadi serba mudah, serba gampang. Asal punya sarana atau punya uang, apapun yang dibutuhkan dengan cepat dapat diperoleh. Teknologi digital memberi kemudahan untuk melakukan segala bentuk transaksi. Teknologi digital memudahkan setiap orang untuk dapat berkomunikasi, tidak hanya dengan yang dekat dengan kita, tapi juga yang jauh. Bahkan untuk segala hal dapat dikerjakan dengan mudah. Segala sesuatu menjadi serba instan. Bahwa dengan teknologi hidup manusia semakin baik. Seolah-olah tidak ada lagi yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Akibatnya, dampaknya ada kecenderungan bagi manusia untuk mengandalkan teknologi itu sendiri. Bahkan bergantung pada teknologi itu. Sebab dirasa teknologi itu dapat memberikan jawaban dalam mengatasi setiap masalah. Contoh, pertanyaan-pertanyaan yang sulit sekalipun dapat dijawab dengan teknologi ini. Bahkan yang tidak terpikirkan oleh manusia, kita bisa mendapatkan jawabannya. Betapa hebatnya dan canggih, dan itu sangat luar biasa. Nah, itulah gambaran manusia dewasa ini. Tetapi sahabat GPIB, ada satu pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Misalnya, pertanyaan tentang dari mana atau bagaimana kehidupan manusia? Apa yang terjadi sesudah kematian? Kemana perginya nyawa manusia itu? Kalau kita memperhatikan nas kita dari ayat-ayat sebelumnya, maka kita menemukan bahwa manusia dapat merencanakan dan berbuat apa saja dalam kehidupannya, tetapi dia tidak akan pernah sanggup untuk memastikan hasilnya kemudian. Manusia pada dasarnya adalah penuh dengan keterbatasan.
Hal itu dapat kita lihat dalam ayat 14a dari pasal 4 ini yang mengatakan demikian. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu yang dikatakan, ya. Karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan saat ini kita tidak tahu apa yang terjadi 1 menit di depan kita, atau 5 menit, atau bahkan 10 menit di depan kita. Sahabat GPIB yang terkasih, bagi Yakobus, masa depan manusia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada perkembangan teknologi secanggih apapun. Manusia tidak dapat menggantungkan hidupnya pada teknologi itu. Semuanya, apa yang kita alami saat ini, perkembangan sehebat apapun, tidak dapat menentukan masa depan kita. Bagi Yakobus, masa depan manusia itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Semua apa yang ada di dalam dunia ini tidak dapat menentukan kehidupan kita, bahkan masa depan kita. Itulah sebabnya Yakobus menasehati sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 4 ayat 15 yang mengatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, sahabat GPIB yang terkasih, ini adalah sebuah pernyataan iman tentang kekuasaan Tuhan. Sekaligus juga sebuah pernyataan yang mau mengatakan betapa manusia itu terbatas. Nah, sekalipun demikian, manusia seringkali melupakan keterbatasan itu. Dia merasa sanggup mengatasi segala sesuatu, termasuk hidupnya. Dan karena itu, kita memperhatikan begitu banyak orang yang tidak lagi sungguh-sungguh memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kita melihat kecenderungan manusia ingin bebas sebebas-bebasnya. Hidup persekutuan seringkali hanya merupakan sebuah formalitas, hanya sebuah rutinitas belaka, tanpa melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi tujuan kehidupan ini. Nah, pada saat ini kita diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan untuk tetap mengandalkan Dia dalam segala hal. Apapun situasinya, kondisinya, apapun yang direncana hidup kita, hendaknya kita bawa kepada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Yakobus ini mengingatkan kepada kita semua. Pesan yang dia sampaikan sebagaimana dalam ayat 1, pasal 1, bahwa tulisan ini diteruskan kepada ke-12 suku Israel yang ada di perantauan. Mereka menghadapi pergumulan, mereka menghadapi tantangan, tetapi dalam komunitas sebagai sebuah persekutuan, mereka diingatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan. Karena cobaan-cobaan yang mereka hadapi adalah cobaan yang begitu berat. Dan tanpa Tuhan, tentu mereka tidak akan dapat menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, kepada kita semua juga pada saat ini, sekali lagi, untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Di lingkungan kita, di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin jahat ini, kita diharapkan untuk tetap berbuat baik, tidak berubah setia kepada Tuhan. Hidup kita sementara saja di dunia ini, seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu artinya bahwa keterbatasan kita sebagai manusia, dan karena itu hendaknya kita bergantung sepenuhnya
kepada Tuhan, tetap berbuat baik, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, terus setia dan menyerahkan seluruh kehidupan kita, rencana kita kepada Tuhan, karena rencana Tuhan itu indah bagi kita dan mendatangkan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini ketika kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang menyapa kami bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah kehidupan yang sementara saja. Tuhan mengingatkan kami untuk terus berbuat baik, sebab ketika kami tahu apa yang baik yang harus kami lakukan dan tidak kami kerjakan, itu adalah sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terus mengandalkan Tuhan, terus setia kepada Tuhan, berbuat baik sesuai dengan apa yang Tuhan perkenankan bagi kami. Pada malam hari ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, bahkan terlebih ya Tuhan untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati fungsionaris Majelis Sinode, terlebih persiapan-persiapan untuk pelaksanaan PST. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya bersama dengan Majelis Sinode. Berdoa juga untuk seluruh jemaat-jemaat GPIB yang ada sampai di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan memberkati mereka dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga ya Bapa di sorga untuk seluruh sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bagi yang sedang bergumul karena berbagai persoalan hidup, Tuhan bersama-sama dalam mereka menghadapi pergumulan. Kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Dan bagi saudara-saudara kami yang juga sampai hari ini, mereka yang ada di tempat-tempat pengungsian akibat bencana alam, Tuhan juga hadir menopang dan menguatkan mereka. Mereka tidak hanya kehilangan harta dan benda, tapi mereka juga kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Karena itu ya Tuhan, kami memohon kekuatan daripada-Mu. Ya Bapa yang baik, pada malam hari ini juga kami berdoa. Ketika kami akan melepaskan semua bentuk kepenatan dan kelelahan kami mohon ya Bapa di sorga, Engkau menjaga kami, melindungi kami. Dan biarlah sejahtera dari Tuhan boleh menyertai kami. Dan esok hari kami percaya Tuhan juga membangunkan kami untuk kembali melanjutkan seluruh tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah ya Bapa di sorga, apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Bukan hanya kepada sesama kami manusia, tetapi juga terhadap seluruh ciptaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, ucapan syukur kami. Kami datang kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.